Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Beberapa minggu yang lalu, akhirnya teaser anime My Hero Academia Vigilante sudah diperlihatkan, di mana menunjukkan bakal sekeren apa kualitas animasi dari manga spin-off My Hero Academia. Jadi, apa sebenarnya My Hero Academia Vigilante ini? Dan kenapa kebanyakan fans sangat excited untuk adaptasi manga ini? So, untuk itu di konten kali ini akan kita bahas, dan mari kita mulai. My Hero Academia Vigilante atau Boku no Hero Academia Ilegal adalah manga spin-off yang ditulis oleh Hideyuki Furuhashi dan diilustrasikan oleh Bettencourt. Kedua orang ini adalah pion dari bagusnya My Hero Academia Vigilante dan tentu berdasarkan otak dari seluruh cerita My Hero Academia yang tidak lain adalah Kohei Horikoshi. Untuk manganya sendiri sudah tamat dengan jumlah sebanyak 126 chapter dan 15 volume. Di manga ini artnya cukup berbeda dengan artnya Bang Hori, namun tetap mempertahankan unsur-unsur kekhasan suatu karakter, seperti penggambaran All Might dan All For One misalnya. Perlu diketahui, manga ini sejatinya adalah spin-off dari cerita utama. Latar waktunya sendiri terpaut sekitar beberapa tahun sebelum Deku menerima Quirk One for All dari All Might. Namun di timeline ini, All Might sudah berada di posisi nomor 1 pahlawan Jepang. Referensinya sendiri ternyata mengambil inspirasi dari komik Watchmen dan The Dark Knight Returns, sehingga wajar jika manga ini tonnya cukup gelap dan alurnya lebih rumit, serta juga MC-nya sendiri terinspirasi dari sosok Spider-Man. Di kisah Vigilante, kita mendapati karakter protagonis utama yang adalah Koichi Haimawari. Koichi diceritakan adalah seorang mahasiswa biasa yang memiliki kebiasaan unik, di mana di sela-sela kesibukannya, dia bertugas menjadi vigilante untuk sekedar menolong warga sipil seperti menunjuk arah, membersihkan sampah, dan hal-hal sederhana lain yang tidak dikerjakan oleh pahlawan profesional. Hingga kemudian masalah yang dihadapi semakin rumit dan sampai memegang tanggung jawab yang sangat besar. Berbeda dengan Deku yang tidak memiliki quirk, Koichi pada dasarnya sudah memiliki quirk, yakni Slide and Glide. Quirk yang awalnya simple, namun seiring waktu dia menemukan bahwa quirknya ternyata sangat-sangat kuat. Inilah salah satu faktor yang membuat kisah Vigilante begitu kompleks. Kembali ke pembahasan, kisah Vigilante ini lebih menitik beratkan mengenai konflik yang tidak dijelaskan lebih jauh di cerita utama, seperti konflik Trigger, penciptaan Nomu, dan sisi gelap sistem pahlawan. Jika di My Hero Academia Trigger seperti obat keras, namun di Vigilante, Trigger ternyata lebih berbahaya. Trigger ini juga menjadi bagian dari penciptaan Nomu, yang bakal ditunjukkan prosesnya di Vigilante. Dan tentu saja, di sini kita diperlihatkan sisi gelap dari sistem pahlawan di dunia My Hero Academia. Jika di cerita utama hanya menunjukkan Endeavor sebagai penjahat yang melakukan KDRT, di Vigilante kita akan ditunjukkan bahwa menjadi pahlawan berarti diikuti dengan kasus yang kontroversial, sehingga terkadang seorang pahlawan harus menutupi sisi buruknya ini. Ya, meskipun tidak separah seperti pahlawan di The Boys, namun di Vigilante akan menjelaskan sisi alternatif kalau pahlawan di dunia My Hero Academia memang hanyalah manusia biasa. Nah, karena ini adalah kisah spin-off, maka tak heran beberapa origin dari karakter terkenal di cerita utama turut dijelaskan dengan sangat padat. Seperti masa lalu Aizawa yang kelam, alasan kenapa Stain bisa menjadi pembunuh pahlawan, dan lain-lain yang akan menjawab banyak pertanyaan fans My Hero Academia. Berdasarkan teaser trailer yang diperlihatkan, nampaknya ini akan digarap oleh divisi Bones yang berbeda, yakni divisi Bones Film yang sudah menggarap movie 3 dan 4 My Hero Academia. Selain itu, kita ditunjukkan kondisi pertarungan di malam hari yang jarang terjadi di My Hero Academia. Ini adalah hal yang sangat fresh karena kita akan ditunjukkan ton malam yang gelap namun penuh dengan gemerlap sambil menikmati kekacauan di kisah Vigilante ini nantinya. Untuk jadwalnya sendiri akan rilis di bulan 4 tahun ini, berjarak 6 bulan sebelum My Hero Academia Season 8 rilis di bulan 10 nanti. Dengan demikian di tahun ini kita akan dibuat kenyang sama cerita My Hero Academia. Ini Bones lagi banyak uang memang. Nah, karena My Hero Academia Vigilante ini ada 126 chapter, maka kemungkinan akan diadaptasi ke beberapa season. Saya belum dapat informasi season pertama ini akan dirilis berapa episode, tapi karena manganya cukup panjang, maka kemungkinan 24 episode akan kita dapatkan. Kemudian ada beberapa desas-desus yang menyatakan kalau diadaptasinya Vigilante ini bersinggungan dengan kabar angin yang bilang kalau Bang Hori dan stafnya sedang merancang universe My Hero Academia yang lebih luas. Ini semakin didukung dengan informasi di chapter 126 My Hero Academia Vigilante, yang mana di chapter tersebut dikatakan bahwa kisah
kisah Vigilante akan berlanjut. Lantas pertanyaannya sekarang, apakah kisah perjalanan Koichi sudah benar-benar berlanjut? Tentu saja belum, dan ini menjadi indikator kalau memang My Hero Academia akan berlanjut di masa depan. So, gimana menurut kalian soal My Hero Academia Vigilante ini? Saya yakin beberapa dari kalian belum mengikuti spin-off ini sampai selesai karena plotnya yang rumit. Jadi, silahkan tuangkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kali ini dan see you next time.